Kemarin Gimana? tadi nanya Apa? Pak Josi katanya nggak usah pakai slide seru-seruan aja katanya. Iyalah ya kalau udah bujul mah. Gimana gimana nih Bu Sari malam nih? Sehat Bu? Sehat. Bujul gimana nih? Di Surabaya Sehat. loh Bapak Bujul ini ya. Iya, sehat, seger, semangat yang penting itu. Ya Bujul mungkin bisa ceritain ke kita ya. Ini kan banyak yang teman-teman di sini yang baru pertama kali ikut webinar ya. Jadi mungkin bisa diceritakan latar belakangnya Bujul dan kenapa bisa akhirnya berlabuh di Talk Fusion ya. Berlabuh itu butuh berlayar lama itu baru bisa berlabuh hatinya, betul ya. Nah, kalau aku dulunya dulunya aku punya butik teman-teman. Jadi aku punya butik 15 tahun ya. Jadi gini, aku nggak pernah kuliah, saya nggak pernah kuliah, nggak pernah masuk universitas apapun. Jadi bukan masuk universitas terus nggak lulus, enggak. Cuman saya hanya duduk di bangku SMA dan nggak suka sekolah Bu Sari. Jadi lulus SMA, belum punya ijazah, udah kerja di perusahaan garment, satu-satunya perusahaan tempat saya kerja selama 10 tahun. Terus akhirnya saya punya butik sendiri, terus sekolah jadi fashion designer. Tuh. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Top Fusion 8 tahun yang lalu. 8 tahun ya. Iya, dan setelah satu tahun pertama, 2 tahun di tahun kedua, saya itu akhirnya itu tadi besar ngomong saya berlabuh di Top Fusion. Jadi Nah itu tuh yang bikin penasaran ya Bapak Ibu semuanya ya. Karena menurut saya pribadi ya Bu Jul ya, maksudnya fashion designer ini kan pekerjaan yang keren banget gitu. Nggak semua orang tuh bisa. Nggak keren, semua orang bisa, beneran. betul, betul, Semua orang betul. mungkin bisa gambar ya, cuman kalau dari gambar terus mewujudkan sampai jadi baju itu menurut saya nggak semua orang bisa. Betul. Itu keren banget Terus sebenarnya. yang terlebih spesial itu Bu Sari, setelah mendesain dia harus bisa menjual. Nah, Nah, itu kan namanya kalau kita kita mendesain sesuatu itu kan bikin karya, karya seni ya. Menjual ya, karya seni itu nggak gampang banget, banget nggak gampang. Beda dengan kalau saya beli, contoh nih saya beli tumbler terus saya jual gampang karena udah ada bentuknya, udah tahu ya, pasarnya kemana. Tapi kalau kita desain itu kan nggak sama ya. hmm, Itu sih. betul betul. Memang modalnya hanya ballpoint ya Bu Sari, modalnya ballpoint atau spidol atau cat air ya kan. Untuk membuat sebuah kanvas itu menjadi sebuah nilai seni yang berarti kan. Terus diwujudkan gitu sih. Itu sepintas tentang masa-masa saya sebelumnya. Sampai akhirnya berlabuh gitu di Talk Fusion. Gimana Kayaknya tuh lebih Bu? menarik ngomongin Talk Fusion deh Bu Sari ya. Terus gimana tuh Bu? Akhirnya sampai Akhirnya, bisa ini ya, berarti udah meninggalkan semua itu ya Bu ya? iya, Butik. iya sih. Jadi kalau ditanya kenapa saya bergabung, nggak seindah ketika Bu Sari presentasi ini sih. Nggak seindah. Jadi istilahnya tuh gini loh, zaman dulu itu kan foto aja nggak banyak, betul nggak Bu Sari? Karena kita masih pakai HP jadul kan. Iya. Pakai HP jadul, jadi foto aja nggak ada. Apalagi video, kayaknya orang nggak terbiasa kan bikin video. Apalagi kan saya cari rekaman anak saya kecil, video-video juga nggak banyak gitu loh ternyata. Beda sama sekarang anaknya Bu Sari yang kembar itu kan banyak tuh video-videonya kan, betul nggak? Iya. Nah zaman dulu kan nggak ada video itu kayak. Jadi waktu saya bergabung di Top Fusion 8 tahun yang lalu, itu saya cuman seperti desainer pegang kanvas kosong sama cat air. Nggak ada Hmm. apa-apanya. Iya. Kosong Bu Sari 8 tahun yang lalu. Kalau Hmm. sekarang kan teman-teman udah lihat gambaran jelas ya. Si Elon Musk baru beli Twitter katanya. Terus kita ngelihat kan seperti apa Bill Gates itu kerjanya di dunia digital, seperti apa Mark Zuckerberg itu bikin Facebook dan akhirnya punya Instagram kan. Kita tuh udah lihat jelas gitu loh. Jadi apalagi yang teman-teman ini hidupnya tiap hari pegang HP, lihat IG, lihat Facebook, lihat TikTok seperti itu kan. Kalau kita dulu kan nggak ngelihat apa-apa. Nah, Hmm. itu 8 tahun yang lalu saya tuh seperti melihat Talk Fusion itu adalah kertas atau kanvas kosong. Kita hanya dikasih kuas untuk mendesain masa depan di situ. Tapi sampailah saya di sini hari ini diundang Bu Sari. Makasih banget udah diundang. Udah dengerin presentasi yang bagus gitu kan ya. Itu sih Bu Sari. Thank you Bu. Nah, sekarang Nah kita mau bahas apa nih? selama 8 tahun ini pastinya ini ya Bu ya, banyak sekali yang Ibu dapetin di sini kan, gitu. Mungkin bisa diceritakan ke kita semua nih Bu pengalamannya. Iya, pengalaman yang buruk atau yang bagus nih Bu Sari?
Boleh Bu, dua-duanya. Kan kita fair ya Bu ya, Iya, pasti kan ada betul, betul. Jadi bisnis ini bisnis paling fair Bapak Ibu. Jadi saya mau cerita itu yang buruknya dulu supaya teman-teman itu tahu apa sih sisi buruknya nih bisnis. Sisi buruknya ini bisnis adalah bisnis ini masih diragukan banyak orang. Bisnis network marketing, bisnis MLM, bisnis yang seperti Bu Sari cerita, itu Anda itu akan memahami ketika Anda mendengarkan presentasi dari awal sampai akhir dan Anda mengenal yang apa namanya visi dari apa yang disampaikan Bu Sari. Baru Anda itu mengerti. Tapi kalau kita itu istilahnya nggak ngerti, kita itu melihat itu ini buruk ini bisnis gitu loh. Jadi yang saya dapatkan adalah bisnis ini susah dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti dunia baru. Jadi ketika nanti Anda bergabung, orang itu bilang, kayaknya ini bisnis susah. Susah Bapak Ibu ini bisnis. Saya cerita dulu ini bisnis susah. Tapi di luar sana lebih susah gitu. Kalau sama-sama susah, saya pilih Top Fusion Bu Sari. Gitu loh. Betul ya Bu Sari ya? Betul. Susah nih bisnis karena masih diragukan orang. Sedangkan mindset orang tentang dunia network marketing atau MLM itu belum bagus. Karena apa belum bagus? Karena orang itu belum memahami bahwa network marketing itu adalah tren di masa depan. Gitu loh. Itu tren di masa depan yang orang tidak paham. Tuh. Jadi kalau Anda itu paham bahwa ini adalah tren itu Bapak Ibu, tren itu adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum orang lain itu tahu. Kalau kita tahu trennya itu ke Instagram, trennya ke TikTok, udah pindah belum dari dulu kita Bu Sari? Udah pindah. Kita udah beli duluan sahamnya Facebook, sahamnya Instagram, sahamnya TikTok. Gitu Bapak Ibu. Jadi sama seperti gini loh. Saya tanya nih teman-teman banyak. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Josi sedikit nih tentang TikTok. Jadi saya tuh bermain di dunia TikTok Bu Sari 4 bulan terakhir ini, 4 bulan ini. Karena saya itu tadinya negatif sama TikTok Bu Sari. Negatif sama TikTok karena saya anggap itu aplikasi sampah, aplikasi yang nggak bagus dulu. Saya sama seperti ketika 4 tahun 5 tahun yang lalu saya menganggap Gojek itu aplikasi nggak bener. Siapa mau percaya bawa laptop dibawain sopir Gojek yang nggak jelas itu juntrungannya. Itu saya disuruh download, saya delete itu aplikasi. Saya negatif sekali. Tapi hari ini saya menikmati sekali apa yang diberikan Gojek ke kita. Sama juga dengan TikTok. Saya itu kalau nggak masuk di dalam TikTok, saya nggak tahu kayak apa tuh TikTok. Saya nggak pernah mau download TikTok. Ternyata kita udah ketinggalan kalau kita nggak download sekarang. Betul nggak Bu Sari? Nah, sama Bapak Ibu, ketika Anda di presentasi sama Bu Sari, Anda itu melihat sesuatu yang nggak jelas Bapak Ibu. Nggak jelas. Tapi sesuatu yang tidak jelas sekarang itu, nanti itu hasilnya jelas Bapak Ibu. Jadi pesan saya itu cuma satu, jangan pernah negatif dengan apapun gitu loh. Jangan pernah berpikir negatif dulu sebelum Anda masuk lebih dalam. Nah, untungnya 8 tahun yang lalu, saya itu orang yang sangat positif Bu Sari. Karena kalau kita sebagai pengusaha, kita tuh melihat segala sesuatu itu dari sisi peluang. Kalau saya bukan pengusaha, saya tidak bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi peluang. Saya itu melihat sesuatu itu dari sisi yang sulit. Nah, teman-teman hari ini kalau melihat hari ini apa yang disampaikan Bu Sari itu adalah peluang, berarti Anda itu seperti saya 8 tahun yang lalu, dan 8 tahun kemudian Anda itu akan kayak saya dan Bu Sari. Betul nggak Bu Sari? Ya. Betul, open mind, betul Bu Mia. Setuju banget. Makasih yang udah ngomong betul-betul dan setuju. Gitu. Ya. Harus open minded ya Bu ya? Betul, harus open minded. Pengusaha itu kan selalu melihat peluang ya Bu ya, dan potensi sebenarnya kan? Betul. Bicara peluang itu mindsetnya tuh begini teman-teman. Tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa dipelajari. Coba gini, saya mau jadi dokter nih. Kalau saya sekolah dokter 15 tahun yang lalu, ya pasti saya bisa jadi dokter dong hari ini. Betul nggak Bu Sari? Karena tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Kalau tidak bisa dipelajari, nggak ada yang jadi dokter dong hari ini. Gitu loh. Contoh nih, Bu Mia pianis. Saya nggak pernah belajar piano ya, sulit saya belajar mainin piano hari ini. Coba saya belajar piano 20 tahun yang lalu, saya udah handal sekarang. Karena tidak ada yang tidak bisa dipelajari di dunia ini. Yang ada kita itu ignorance. Ignorance itu bahasa Indonesianya apa ya?
apa ya Bu Sari kalau ignorance tuh? Kita Ini. tuh menghindar gitu. Hmm. Menghindar Bapak Ibu. Nggak peduli. Betul Ya Bu betul. Amanda. Ya, betul. Nggak peduli gitu loh. Nah, kalau saya hari ini ngajak teman-teman, kita tuh peduli dengan dunia baru. Baru kita tuh tahu, oh ternyata ini bisnis, itu bisnis besar. Ini bisnis besar. Cuman kita tuh belum mengerti bahwa ada bisnis besar seperti ini. Ya. Kita tuh nggak ngerti kan, oh ada bisnis besar itu ditawarkan dengan cara yang seperti ini. Kalau Anda sudah mengerti, Anda itu pasti join Bapak Ibu 10 tahun yang lalu, tahun 2012. Justru kita tuh nggak ngerti, makanya Anda itu hadir di ruangan ini malam ini. Justru kita tuh nggak ngerti, makanya Anda itu hadir di webinar ini malam ini. Betul nggak, Bu Sari? Betul. Betul ya? Nah itu. Nah itu serunya gitu loh. Nah saya percaya teman-teman itu coba nih, boleh bantu chat di kolom chat nggak? Siapa yang baru pertama kali hadir nih? Yang baru pertama kali hadir, boleh chat di kolom chat. Ini responnya di kolom chat ya, ditulis di chat. Yang ngetik di kolom chat dapat berkat besar malam ini. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Ternyata nggak ada yang baru nih teman-teman nih. Atau nggak bisa ngetik ya? Amin, amin. Oh ternyata yang amin banyak. Oke. Nah, berarti kita next ya. Kita next tuh gini teman-teman. Jadi dunia digital itu adalah hal yang masih diragukan orang karena digital itu nggak bisa disentuh. Cuman bisa dinikmati. Hari ini banyak sekali dari kita itu adalah penikmat-penikmat digital. Kita pesan makanan pakai aplikasi Gojek, kita belanja pakai Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, dan sebagainya. Kita tuh sebagai penikmat, main media sosial, di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, terus sampai ke TikTok, terus apalagi banyak sekali. Tapi kita hanya penikmat. Tapi Anda belum menjadi seorang pengusaha digital. Nah, malam ini saya dan Bu Sari dan pengundang Anda itu ngajak teman-teman untuk menjadi pengusaha di dunia digital. Jadi pengusaha itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah jadi pengusaha. Tapi ketika ada tim kerja yang mengarahkan Anda, membantu kita tuh bisa jadi pengusaha di dunia digital. Karena kita tuh punya cara bagaimana Anda itu masuk dan paham dan akhirnya sukses di dunia digital ini. Dan apa yang ditawarkan di Talkfusion itu tidak akan Anda temukan di dunia bisnis yang lain. Maksudnya tidak akan ditemukan di ranah yang berbeda. Hanya ada di Talkfusion. Betul. Betul ya Bu Sari ya? Ya. Nah ini saya yang wawancara Ibu Sari aja ya kalau gitu. Ya, jadi enaknya kita di sini tuh udah ada sistemnya Bu ya, kita kan nggak sendirian. Kalau sukses sendirian ya susah Bu. Apalagi kalau nggak punya background pengusaha ya. Iya. Cuman di sini kita ada sistemnya, ada tim kerjanya. Jadi apapun backgroundnya ya nggak pernah usaha sekalipun aja bisa ya Bu ya. Betul, betul. Kan. Contoh kan gini, saya kalau sekolah fashion designer, lulus kan pasti jadi desainer. Betul nggak Bu Sari? Tapi setelah saya jadi fashion designer, apakah sekolah saya itu ngurusin saya itu sukses atau enggak Bapak Ibu? Enggak ngurus Bapak Ibu. Nggak peduli. Nggak peduli loh. Setelah kita terima ijazah, ya udah terserah lo. Masa depan lo ya lo sendiri. Nah, sisanya terserah Anda. Tapi kalau kita di Talkfusion, kita tuh punya sekolahnya. Nah, setelah kita masuk di sekolah, kita punya mentornya yang dampingin kita di lapangan. Dampingin kita itu sampai sukses Bapak Ibu. Nah, yang menarik itu ceritanya tuh gini Bu Sari. Saya waktu bergabung ya 8 tahun yang lalu. Balik modal itu kan kalau jadi pengusaha nggak gampang ya Bu Sari. Saya buka butik, jujur balik modalnya itu 5 tahun. 5 tahun kenapa? Karena saya kerja tanpa mentor. Saya kerjanya nabrak-nabrak jadi lama. Tersesat dulu ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri lagi, rugi, dibohongi orang, barang hilang, dan sebagainya, barang nggak laku. Itu 5 tahun Bapak Ibu, saya kerja jadi fashion designer, sekolahnya 2 tahun, terus buka bisnis 5 tahun baru balik modal. Berarti berapa modal yang saya keluarkan? Banyak Bapak Ibu. Tapi ketika saya bergabung di bisnis ini, saya balik modalnya 10 hari Bu Sari. 10 hari. Nah, 10 hari. Terus di hari ke-21 saya itu terima 51 juta bonus saya. 21 hari Bapak Ibu. 3 bulan pertama saya naik peringkat jadi diamond. Itu. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Kalau berperingkat diamond itu Bapak Ibu
penghasilannya tuh $10.000 per bulan, 140 juta. Bayangkan saya join, keluar modal 2.079 US dollar, 3 bulan saya terima penghasilan $10.000 per bulan. Kenapa? Karena ada sekolah bisnisnya, ada mentornya. Itu 10 hari BEP Bapak Ibu. Bayangkan, masih culun, masih cupu, masih nggak ngerti kan, betul nggak usah? Ya. Udah bisa balik modal 10 hari. Bapak Ibu 10 hari itu belum ngerti apa-apa Bapak Ibu. Mungkin nomor ID juga nggak inget. Nggak hafal ya. Login juga nggak tahu pencet yang mana kan Bu Sari zaman dulu. Kita nggak biasa pegang laptop, pegang iPad. Nggak tahu Bapak Ibu browser itu apa, saya nggak tahu. Gitu. Ya, tapi karena ada timnya ya Bu ya, jadi Ya. bisa mengcover segala ketidaktahuannya Bu Jul saat itu gitu. Betul. Nah, balik modal, dapat hasil, naik peringkat diamond, semua berkat mentoring Bapak Ibu. Berkat sekolah bisnis dan mentoring dan pelatihan. Kalau kita tuh sekolah ya Bu Sari, saya jujur kalau mau kuliah lagi, itu nggak ada universitas mau terima. Karena udah ketuaan Bapak Ibu. Serius, nggak ada Bapak Ibu universitas mau terima saya udah ketuaan. Terus lulus SMA pas-pasan lagi nilainya kan gitu ya Bu Sari. Iya kan? Nah, kalau di sini tuh nggak ada batasan Bapak Ibu, mau umur berapapun, suka-suka lo lah gitu loh. Suka-suka lo, suka-suka gue gitu loh. Dan untuk sukses, nggak ada jaminannya. Cuman ketika Anda berkumpul dengan komunitas sukses, Anda itu kena virus sukses. Yang menyenangkan di bisnis ini itu adalah komunitasnya. Komunitas itu Bapak Ibu virus. Ketika komunitasnya bagus, kita jadi bagus. Ketika komunitasnya kurang bagus, kita juga jadinya kurang bagus. Nah, beruntunglah ketika Anda bergabung, diajak teman-teman Anda diundang ke sini, Anda itu diajak untuk masuk ke komunitas yang bagus. Sangat positif ya Bu ya, dan mengajarkan banyak sekali sebenarnya, nggak cuman tentang bisnis Top Fusion aja, cuman untuk kehidupan kita sehari-hari juga. Betul. Betul. Nah, hebatnya itu Bu Sari, saya itu dulu nggak suka sekolah, nggak suka baca buku. Kalau ujian itu saya suka-suka saya mau dijawab A, B, C itu suka-suka saya Bapak Ibu. Soal pun saya nggak pernah baca gitu loh. Jadi jangan dibilang deh kalau urusan sekolah. Tapi hari ini kalau teman-teman lihat di belakang saya nih Bapak Ibu, saya punya 2.500 buku lebih berkat Fitras dan Top Fusion. Luar biasa ya Bu Jul ya. Luar biasa Bapak Ibu. Dari yang nggak pernah suka baca buku ya Bu ya. Jadi ikut-ikutan kan karena semua komunitasnya suka baca buku. Siapa yang pagi nggak pernah diajak sharing baca buku, dengerin podcast, dengerin sekolah bisnisnya. Lama-lama ikut Bapak Ibu, ikut pintar, ikut sukses. Serius Bapak Ibu, yang mahal itu komunitasnya. Komunitas yang kita nggak temukan di negara bagian manapun. Betul nggak Bu Sari? Ada di sini ya Bu Jul ya? Iya, nggak ada. Hanya di sini satu-satunya komunitasnya gitu. Nah, itu keuntungan kita ya, kenapa kita itu mau ngambil keputusan. Jujur Bapak Ibu, waktu saya join, saya tidak merasakan bisnis ini bagus. Bahkan sampai saya balik modal Bu Sari, saya itu nggak percaya ini bisnis bagus. Nggak percaya kalau ini bisnis bagus. Nggak percaya, makin hari setelah 1,5 tahun saya baru yakin bahwa ini bagus. Lama Bapak Ibu. Tapi dalam 1,5 tahun saya terima banyak hasil. Itulah hebatnya di bisnis. Saya nggak yakin aja dapat banyak hasil, nggak percaya aja dapat banyak hasil, nggak ngerti aja dapat banyak hasil. Tapi ketika saya jadi fashion designer, saya harus yakin dulu, harus pintar dulu, baru bisa. Coba Anda jadi dokter nih. Kalau nggak lulus sekolah dokter, bisa nggak dapat uang dari dunia kedokteran? Itu pasien bisa mampus semua Bapak Ibu, salah obat. Betul nggak Bu Sari? Nah itu hebatnya di bisnis ini. Masih culun-culun cupu-cupu aja bisa sukses. Iya kan? Top Fusion the one and only, sepakat bumi. Betul. Ya Bu Jul, kalau kita tadi kan Bu Jul sempat bahas tentang ini ya, dunia baru ya. Dan apalagi Bu Jul juga ini nih sekarang lagi merambah dunia TikTok juga kan. Cie. Gitu. Menurut Bu Jul nih gimana Bu peluang kita sendiri nih gitu loh kalau di dunia yang baru ini? Karena masih banyak yang belum paham juga Bu gitu loh. Iya. Sebetulnya. Jadi kalau kita bicara ya Bu Sari ya,
dunia digital itu mungkin banyak orang paham, udah ngerti bahwa dunia itu digital. Tapi banyak orang itu nggak paham tentang yang namanya pergeseran. Dunia itu bergeser total. Kalau teman-teman masuk di aplikasi yang disebut Bu Sari tadi namanya TikTok, Anda itu kalau masuk di sana sebulan aja, Anda yang punya toko pengen dijual Bapak Ibu. Serius Bu, yang punya butik pengen ditutup aja. Gila banget. Pergeseran itu luar biasa. Shifting itu ya Bu ya? Iya, dan saya kasih tahu, shifting itu kejam Bapak Ibu. Dia nggak peduli Anda mau ikut atau enggak, Anda itu terpaksa Bapak Ibu. Shifting itu kejam banget. Jadi pergeseran itu tanpa kita sadar bahwa kita tuh sudah berpindah di dunia baru. Jadi kalau kita tuh mindsetnya masih dunia lama, habis kita Bapak Ibu. Kita tuh makin lama makin minder. Makin lama makin tergerus jiwa raga semua Bapak Ibu. Tergerus. Jadi saya tuh melihat gini loh, dunia baru ini luar biasa ya. Terpaksa Anda itu harus masuk komunitas ini Bapak Ibu. Baru Anda itu paham bahwa Anda itu sudah bergeser. Ketika mindset Anda itu nggak masuk sebagai pengusaha digital, habis Bapak Ibu. Habis duitnya Bu Sari. Habis duitnya. Betul nggak Bu Sari? Betul. Duitnya yang habis, kenapa? Karena tidak ada penghasilan di dunia lama. Ketika penghasilannya ada di dunia lama, biaya operasional di dunia lama itu nggak kuku Bapak Ibu, nggak kuat. Gede banget Bu Sari. Gila. Dunia baru itu benar-benar Anda itu berbisnis. Minim modal. Minim sumber daya manusia. Jadi kalau kita tuh masih bekerja, masih berbisnis yang banyak modal, banyak sumber daya manusia, banyak waktu dicurahkan ke sana, habis kita Bu. Pakat Bu. Udah bukan zamannya lagi ya Bu sebenarnya ya sekarang ya. Intinya nah, cara kita bekerja, cara kita berbisnis dan menghasilkan uang juga sebenarnya harus shifting nih Bu, ya kan? Betul. Gitu Bu Sari. Seru sih dunia baru. Orang itu sadar loh dunia udah baru, dunia udah digital, sadar. Tapi yang belum sadar adalah bisnisnya belum masuk ranah digital. Itu aja. Jadi masih pakai cara-cara konvensional yang lama ya Bu ya? Betul. Kebayang sih Bu, kalau lihat TikTok tuh udah males ini ya. Iya Bu, kalau saya punya toko gitu mungkin saya jual langsung Bu, hari itu juga saya jual. Udah gak pengen buka. Serius Bu, kalau saya masih kerja konvensional, tutup beneran. Kalau saya pun punya pabrik pasti saya tutup Bu. Gitu. Itu sih. Sedangkan yang sekarang ini orang-orang yang menghasilkan dari dunia digital tuh ternyata nggak punya pabrik, nggak punya toko ya Bu ya? Iya, saya tuh lihat Bu ya, ada satu anak nggak seberapa muda sih. Gara-gara di aplikasi TikTok itu penghasilannya omsetnya satu hari 1 miliar. Kalaupun dia punya toko Bapak Ibu, punya 1000 toko tuh belum tentu satu hari 1 miliar. Punya 100 toko lah, belum tentu satu hari 1 miliar omsetnya. Karena ngomong hari, gitu. Iya. Jadi kalau Anda Bapak Ibu belum punya ide, nggak gampang Bapak Ibu kerja di TikTok kalau Anda nggak lama, nggak profesional di sana kan, mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga di situ. Tapi Talk Fusion itu memudahkan kita, membuka mindset Anda karena kita punya komunitasnya. Ada yang training kita, ada yang mendorong kita sukses, ada yang menyemangati kita ketika kita belum sukses gitu. Itu bedanya. Ini bisnis pakai hati Bu Sari. Setuju Bu Jo. Gitu. Dan Anda bisa lihat Bapak Ibu, kalau Anda kerja di luar sana, Anda itu nggak bisa senyumnya sumringah kayak Bu Sari sama saya. Betul nggak Bu Sari? Kalau di sini, kerutan hilang Bapak Ibu. Awet muda. Awet muda, iya. Teman-teman nggak tahu loh usia saya tuh berapa jauh usia saya tuh beda dengan Bu Sari. Gila Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan. Saya masih 20 tahun loh. Late 20s Bu, late 20s ya. Gitu. Kalau mau bilang early 20s kan nggak percaya nanti kan? Iya, nggak ada yang percaya kan saya masih 20. 20 tahun lalu gitu. Gitu awet muda, betul nih rambut jadi hitam semua Bu Sari. Betul. Nggak ada uban tuh. Itu Bapak Ibu. Dunia bisnis itu dunia yang kalau digital ya dunia bisnisnya itu menyenangkan gitu. Menyenangkan itu tantangannya itu beda. Beda tantangannya. Itu sih.
Oke, Bu Jul. Nah, mungkin untuk ini ya Bu Jul ya, kita uh, kasih kesempatan juga buat teman-teman di sini berdiskusi. Terakhir nih Bu Jul, mungkin ya banyak yang nonton malam hari ini, sebenarnya banyak, cuman mungkin dari tadi bingung juga kita ngomong apa ya Bu Jul ya berdua ini ya kan, dunia baru, dunia lama, terus digital segala macam gitu kan. Betul. Mungkin ada pesan nggak Bu Jul supaya bisa ini ya cepat mengambil keputusan itu? Iya. Jadi gini teman-teman, ketika Anda itu melihat sesuatu, dunia digital itu sudah jelas arahnya. Dunia digital itu sudah benar arahnya. Tinggal Anda mau atau tidak. Malam ini Bu Sari dan saya sharingkan sesuatu, itu yang membuat masa depan Anda itu berbeda. Kenapa berbeda? Berbeda itu begini Bapak Ibu, saya buka butik, saya jadi desainer, itu saya nggak punya aset. Saya nggak punya aset, saya tidak bangun aset. Karena apa? Ketika saya nanti usia saya banyak, saya itu kalah saingan dengan anak-anak muda. Tapi kalau saya bisnis di Top Fusion, saya itu bisnis yang jadi aset. Bisnis yang bangun aset gitu. Jadi kalau teman-teman mau ambil keputusan, kalau mau bangun aset di dunia lama butuh uang miliaran Bapak Ibu. Tapi kalau di dunia baru, terutama di Top Fusion, modalnya hanya 2079. Kalaupun Anda gagal Bapak Ibu, resikonya hanya 2079 US dollar. Kalau Anda buka butik kayak saya, modal 5 miliar. Kalau gagal, nangis darah Bapak Ibu. Iya Bu. Nangis darah. Banget. Ngutang bayar pakai apa itu Bapak Ibu? Kan nggak mungkin pakai modal sendiri kan, pasti ngutang ya. Nggak ada Bapak Ibu bisnis nggak ngutang. Jujur, tidak ada bisnis nggak ngutang. Semua bisnis itu modalnya berhutang. Justru kalau kita sekarang bisnis modal tidak berhutang itu salah. Gitu. Salah besar karena bisnis itu perlu modal dan semua orang yang mengerti itu semua itu bisnisnya dari uang modalnya itu berhutang. Anda boleh lihat pengusaha-pengusaha besar itu mereka pakai modal dari hutang semua. Jadi kalau Anda hari ini belum ada dana yang cukup, manfaatkan situasi seperti orang-orang pengusaha di luar sana Bapak Ibu. Jangan pakai, maksudnya Anda harus cari modal untuk ambil keputusan ini. Karena apa? Karena resikonya tidak besar. Saya nggak bilang nggak ada resikonya, ada tetap resikonya. Cuman bedanya itu resikonya itu begini Bapak Ibu. Kalau saya buka butik 5 tahun, saya nggak balik modal, saya mau mulai lagi, itu siapa yang mau ngutangin saya? Nggak ada Bapak Ibu. Karena kalau gagal saya harus cari modal lagi untuk memulai usaha saya atau meneruskan usaha saya. Tapi kalau katakanlah saya tahun ini saya gagal, saya join dan tahun ini saya gagal di Top Fusion. Tahun depan saya mulai Bapak Ibu, saya tidak perlu keluar modal lagi. Hanya perlu ngumpulin tenaga, ngumpulin pikiran karena bisnis ini adalah bisnis yang seru Bapak Ibu. Serunya apa? Serunya itu susah dipercaya orang karena orang belum paham. Tapi justru itulah tantangan kita. Ketika orang itu belum percaya, itu wajar. Kalau Anda presentasi, Anda ngajak orang-orang langsung percaya, itu bisnisnya cepat hilang Bapak Ibu. Betul nggak Mas Ari? Iya kan? Yeah. Bisnis kan yang orang cepat percaya kan cepat lenyap tuh. Bener. Udah banyak nih kejadiannya Bu. Iya, betul nggak? Ayo ngaku, siapa yang duitnya lenyap? Ayo. Ayo ngaku gitu kan. Jangan diem aja, ayo ngaku gitu. Justru Anda Bapak Ibu ketika Anda masuk di bisnis ini, Anda itu bisa bedakan bisnis yang bagus sama bisnis yang tidak bagus. Ketika Anda masuk di bisnis ini, Anda itu bisa bedakan mana bisnis yang benar dan mana bisnis yang tidak benar. Itu sih Bu Sari. Dan cepat ambil keputusan guys. Okay. Cepat ambil keputusan nih. Karena apa? Karena ditawarin pengundang Anda nggak akan ngundang Anda 2 kali loh. Dan jarang-jarang loh Anda dengerin saya dan Bu Sari berkolaborasi ya. Seperti ini ya Bu Sari ya. Kesempatannya itu langka banget Bapak Ibu. Jadwalnya Bu Sari padat gitu. Aduh. Ya, jadi Bu Jul, thank you loh ya udah bersedia